Kalau kita lihat di media sosial begitu ya, lagi yang viral adalah bagaimana unggahan dari akun Instagram Sony Sanjaya yang kita tahu salah satu pimpinan BGN juga yang ditetapkan Apa sebagai itu? tersangka. Unggahannya seperti ini. Kepada yang terhormat Ibu Nani Yang, selamat atas jabatan baru sebagai Kepala BGN. Terima kasih juga atas hadiah indah yang telah diberikan kepada saya. Maksudnya apa? Itu kapan? Itu setelah berurusan dengan hukum. Iya, merasa ditelikung kah? Kalau di pesantren itu ada istilah wallahu a'lam bishawab. Enggak ada Menafsirkan yang sendiri-sendiri ya. Iya. hanya yang punya unggahan itu dan Tuhan saja yang tahu, Adisti. Karena ini tentu isu yang sangat sensitif ya. Banyak yang mengatakan ini sesuatu yang sifatnya satir. Ada sesuatu yang mungkin tidak bisa diraba dan dikonsumsi oleh publik. Ini tentu hanya kelompok dan elit-elit tertentu. Apa yang disebut dengan hadiah itu? Hadiah itu kan tidak selamanya indah. Ada juga hadiah yang membuat seseorang itu tidak asik dan tidak happy. Tapi kan kalau kita mendengarkan statementnya siapa namanya mantan wakil BGN ini kan siap mau jadi whistleblower kan? Iya. Ya sudah buka aja sekalian. Kan itu ditunggu oleh publik. Kan setiap ada pengungkapan kasus-kasus persoalan hukum, korupsi salah satunya, kan semua orang yang dikait-kaitkan itu siap untuk pasang badan menyebut satu-satu siapa kira-kira aktor yang juga terlibat menjadi pemain-pemain nakal itu. Ya nggak apa-apa, ungkap aja. Toh presiden langsung yang akan backingin kan setiap siapapun yang melakukan tindakan-tindakan korupsi, melanggar hukum, merugikan duit negara, presiden perintahkan tanpa ampun dan bahkan menginstruksikan kepada KPK dan Kejaksaan untuk tidak memberikan maaf kepada mereka. Kan itu yang menurut saya justru bagus. Semakin banyak dibuka-buka dan semakin akan kelihatan sebenarnya siapa aktor-aktor kunci yang mungkin selama ini menjadi di belakang sesuatu yang selama ini diduga oleh publik itu. Makanya kan banyak MBG itu dipleset-plesetin kan panjang kali lebar lah. Ini adalah momentum untuk menunjukkan betapa bersih-bersih dan ini sebagai upaya untuk recovery terkait dengan kepercayaan publik terkait MBG. Ini momentumnya. Siapa saja yang terlibat dalam kasus penyelewengan ini harus diungkap. Yang kedua saya kira memang pernyataan Bu Nani menurut saya cukup menjanjikan ya, sekalipun banyak orang di medsos ini apa bedanya ini dengan yang sebelumnya, tapi bagi saya Nani yang setelah dia bergabung dengan BGN relatif agak agresif, suka marah-marah, kemudian agak sedikit agresif bahwa Sidak SPPG. Iya, SPPG itu kemudian disuspend dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan kalau kita mendengarkan statementnya Bu Nani ya waktu beberapa waktu yang lalu kan sederhana. Misalnya tujuannya adalah efisiensi. Yang kedua tidak lagi berorientasi pada kuantitas tapi kualitas. Dan bahkan sudah mulai berpikir bagaimana dapur-dapur sekolah bisa dimanfaatkan. Nah, itu juga akan Itu ada artinya apa? Masukan-masukan selama ini kan didengarkan lah pasti. Dan selama ini kan banyak juga yang mengusulkan supaya yang mengelola dapur MBG itu adalah sekolah-sekolah yang bersangkutan. kantin Ekosistemnya itu akan terbangun. Artinya apa? Secara perlahan ini adalah cara dari pemerintah dan presiden untuk melakukan bagaimana kepercayaan publik bahwa MBG itu tidak main-main. Ini program yang betul-betul ingin diseriusi, betul-betul untuk kepentingan rakyat dan pakai duit negara yang cukup luar biasa. Dulu kalau kita melihat program-program populis Pak Jokowi, waktu bangun infrastruktur kanan kiri kan banyak sekali yang terlibat korupsi, dipanggil oleh KPK, oleh Kejaksaan, kritik kanan kiri, tapi secara perlahan infrastruktur itu dirasakan bagaimana manfaatnya. Termasuk waktu zamannya PSBY, waktu BLT, bantuan langsung tunai, itu kan dikritik. Bahkan ada yang antri pingsan-pingsan, panjang kali lebar, tapi seiring dengan perkembangan waktu, pemerintah mendengarkan kritikan dan itu sebagai upaya untuk melakukan perbaikan. Oke, kita sih berharapnya ini tidak berhenti di 3 orang ini saja begitu ya, sampai salah satu tersangka Sony Sanjaya mengatakan saya siap untuk menjadi justice kolaborator untuk bisa mengungkap siapa-siapa lagi kemungkinan yang terlibat. Ini artinya akan ada nama-nama selanjutnya, akan ada nama-nama lain yang merasa terancam. Kalau saya sih ya kita persilahkanlah ke penegak hukum ya, karena itu wilayah mereka untuk terus kemudian menelusuri siapa-siapa yang kemudian dianggap melakukan penyelewengan terhadap pengelolaan BGN ini. Jadi kita serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum, karena kalau kami ditanya kan kami nggak punya instrumen untuk kemudian melacak sejauh mana keterlibatan yang lain. Tapi yang pasti tentu penegak hukum sebagaimana tadi Mas Adi menyampaikan, mereka pasti canggih lah, pasti punya kemampuan untuk kemudian mengungkapkan
terhadap penyelewengan-penyelewengan yang terjadi saat ini di BGN. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Pak Presiden sudah mempersilahkan bagi penegak hukum kalau misalnya apa-apa yang dibutuhkan. Bahkan kemarin Pak Presiden menawarkan langsung kan pada saat pidato bahwa kalau butuh sesuatu tolong sampaikan, saya akan memberikan backup terkait pengungkapan yang dianggap selama ini dirasa janggal atau ada pelanggaran-pelanggaran.